Man mata wa fi batnihi qahwah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan perutnya di dalamnya ada kopi, maka masuk surga. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW lebih bahaya daripada mulhid. Mulhid itu orang yang ateis. Karena orang ateis hanya menghancurkan Islam dari luar. Sedangkan orang yang berdusta atas Nabi menghancurkan dari dalam. Dan penghancuran Islam dari dalam lebih parah dibandingkan penghancuran dari luar. Sama kurang lebih seperti orang mengepung kita dari luar rumah kita. Sedangkan orang yang berdusta atas nama Nabi seperti orang yang membuka sengaja pintu rumahnya atau mengacak-ngacak isi rumahnya semuanya. Lebih mudah yang mana untuk menghancurkan rumah dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Lebih mudah untuk menghancurkan rumah dari dalam. Seperti menyuntik racun ke dalam darah umat sehingga merusak umat. Dia sedang membunuh keaslian Islam. Islam yang sudah murni maka dirusaknya sehingga merasa bahwa Islam yang kita fahami dari para sahabat adalah Islam yang kurang, perlu ditambal, perlu dimodif, perlu dibuat inovasi baru, perlu di-upgrade dengan berbagai macam alasan untuk memperkuat hujah inovasi mereka. Maka mereka berdusta atas nama Nabi dengan membuat hadis palsu. Di antara contoh hadis palsu, man mata wa fi batnihi qahwah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan perutnya di dalamnya ada kopi, maka masuk surga. Ini Anda cari di kitab hadis manapun tidak akan dapat. Bahkan di hadis kumpulan hadis dhaif Ibnu Jauzi punya itu tidak akan ada dapati hadis ini. Dan ciri khas ahlus sunnah. Kenapa dikatakan ahlus sunnah? Kenapa? Karena mereka adalah golongan yang paling mengagungkan sunnah. Sehingga kalau orang mengaku sebagai ahlus sunnah, maka dia harus punya perhatian lebih terhadap validitas dari sebuah hadis. Sehingga kalau ada orang mengaku sebagai ahlus sunnah tapi terbiasa berbicara dan berdalilkan dengan hadis-hadis dhaif apalagi palsu, diragukan ke ahlus sunnah. Karena banyak di antara kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah tapi dengan mudahnya dia berkata Rasulullah SAW padahal tidak ada landasannya. Itulah mengapa kajian ahlus sunnah wal jamaah selalu ilmiah, dan bila ada tersampaikan hadis yang tidak sahih pun harus disampaikan. Hadis ini dhaif, disampaikan, tidak asal menyampaikan saja hadisnya.